Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para sedulur. Sakwise bak dasar ya enake santai-santai. Aja lali merenung, belajar dari masa lalu untuk menemukan masa depan yang lebih indah sambil ngerokok karo ngopi. Ya wis aja ndelok rupaku. Jangan lihat wajahku, jangan lihat siapa diriku. Andaikan ada hikmah di balik perkataan ini, ya diambil hikmahnya aja untuk motivasi diri kita, untuk semangat kita dan kehidupan kita yang jelas ya. Saya sendiri ya, jangankan kalian lihat muka saya sendiri itu bikin konten kayak gini juga lihat wajah saya itu ya sambil merem-merem. Pokoknya seduluran kabeh, satu saudara, satu nusa, satu bangsa. Pancasila dan NKRI harga mati, di mana kita belajar untuk menghidupkan Pancasila dalam hati kita, dalam kehidupan sehari-hari kita dengan urutan-urutan yang jelas, ya kan, yang tepat, di mana Pancasila 1 sampai 5 itu harus urutannya itu ya harus jelas. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tidak boleh kita 1 langsung 5, 1 langsung 3 atau seterusnya ya. Jadi semua itu proses. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia dengan adanya Pancasila yang menyatukan kita, yang akhirnya disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku bangsa dan tetapi tetap satu jua, hidup Indonesia merdeka, ya kan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lho risi iso ngerokok serutu. Murah 8.500 sak bungkus isi 10. Ada malah promosi, kacau ya. Assalamualaikum. Ya ini agak serius saudara-saudaraku semua. Sekali lagi jangan lihat saya, jangan lihat siapa saya, tapi semoga apakah ada hikmah di balik perkataan saya dan kita semoga bisa menjadi lebih semangat untuk kehidupan kita dan segala macam. Agar lebih positif, agar lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ini pembahasan saya membuat konten ini adalah tentang COVID, saudara-saudara, yang sedang sangat sekali viral dan Indonesia itu, aduh, para media kita dibolak-balikan fakta dan opininya hingga masyarakat sendiri dibikin bingung sama media ini ya. Saya tidak menyalahkan pihak mana-mana, itu hanya pengalaman pribadi saya bisa mengatakan kayak gitu ya, saudara-saudara. Jadi poinnya kita untuk mengatasi COVID ini kan pemerintah mengatakan vaksin ya, saudara-saudara. Vaksin ini adalah untuk antibiotik kekebalan tubuh kita, meningkatkan imun kita. Sebenarnya kita sendiri sudah memiliki imun yang sangat kuat, bahkan di atasnya imun, di mana segala keadaan pun kita kuat kok, ya kan. Nah itu ya, itu Indonesia, ciri khasnya warga Indonesia itu segala kondisi, segala keadaan, situasi macam-macam
penderitaan pun dilahap kok sama Indonesia ya, sakti-sakti orang Indonesia ya. Oh ya, kembali lagi ke topik ya. Tentang COVID ini tadi sampai vaksin ya, tentang vaksin. Vaksin itu saudara-saudara, kalau menurut saya pribadi ya, kenapa saya membahas COVID, karena kemarin juga saya sempat mengalami gejala-gejala apa yang dikriteriakan dampak COVID itu. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, berkat Allah Subhanahu wa taala, saya diberi kesembuhan, saya diberi kekuatan, yaitu iman dan imun. Jadi pembahasan bab sekarang itu tentang iman dan imun, saudara-saudara. Pengalaman saya tentang COVID itu ya luar biasa sekali. Saya bahkan isolasi diri sampai 1 minggu dengan penciuman yang mati, indera perasa yang mati. Ya pokoknya nikmat sekali, badan tulang-tulang tuh kayak mau patah gitu, saudara-saudara. Nah, itu sedikit berbagi pengalaman pribadi saya ingin mengatakan jangan terlalu panik. Obatnya adalah jangan terlalu panik, dan Anda harus introspeksi diri, harus jujur kepada diri Anda sendiri, jujur kepada lingkungan Anda. Anda harus bisa menyesuaikan keberadaan Anda. Anda harus banyak bahagia. Nah, caranya bahagia bagaimana, saudara-saudara? Kita harus banyak bersyukur menerima keadaan. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat ke depan ke belakang kalau itu tidak membuat kita bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke depan untuk menjadikan kita bersyukur, ya nggak apa-apa. Melihat ke belakang, kanan kiri, samping kanan, atas, samping bawah, kiri, ujung, wah pokoknya macam-macam arah ya. Tapi intinya membuat kita bersyukur, ya itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena rasa syukur ini luar biasa sekali. Rasa syukur itu kita ucapkan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala yang memberikan keadaan kita seperti ini, hingga kita akhirnya bersyukur daripada orang lain, ya kan. Jadi kita jangan selalu lihat ke atas terus, kadang kita perlu lihat ke bawah untuk bisa bersyukur. Kadang kita harus melihat kanan kiri, atas belakang, depan bawah, ya kan ya, so kayak ngono ya. Rokoknya saking awetnya tuh mati-mati terus. Saking tebalnya tembakau ini, jadi berulang kali saya nyalakan api. Ya seperti kehidupan itu ya kayak gitu, saudara-saudara. Kita gagal itu ya jangan putus asa. Kita harus berulang kali untuk menyalakan api semangat kita ini. Wah, malah ora beres omongannya. Nah, itu pengalaman saya tentang COVID itu, saudara-saudara. Saya selalu kembali ke rutinitas saya sendiri, tapi saya sadar diri, saya membatasi diri dengan yang lain. Saya pakai masker, saya pakai segala macam, karena masker itu fungsinya buat orang yang sakit sebenarnya, saudara. Bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dengan masker ini fungsinya adalah menyaring udara hingga tidak tersebar luas, sehingga virus itu nempel di masker. Makanya perlu kita waktu untuk mengganti berapa jam sekali untuk masker itu. Tergantung keadaan kita, gawat daruratnya. Kira-kira kita tuh banyak sekali, ya kan basah itu kan, ya kita ganti. Ya sebenarnya pakai logika aja, pakai hati itu bisa kok, nggak usah ke dokter-dokter. Nah, yang kedua itu, saudara-saudara, saya kembali ke rutinitas sendiri dan menciptakan bagaimana saya bisa bahagia gitu. Nah, kuncinya itu bahagia. Nomor 1, vaksin yang baik itu adalah, bagi saya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hidup saya itu ya lillahi ta'ala. Saya mau mati ya lillahi ta'ala, saya mau hidup ya lillahi ta'ala. Nah, ketika puncaknya la ilaha illallah ini membuat kita itu semangat, saudara-saudara.
Jadi keadaan sakit pun kita bersyukur. Bagaimana caranya kita sebisa mungkin tetap beribadah. Ibadah itu selalu mengingat Tuhan kita. Apapun, kalau bisanya tidur ya dikir la ilaha illallah apa segala macam, pokoknya buat hati kita setenang mungkin. Lah tenangnya itu gimana? Hidup itu yang pasti itu kematian. Nah setelah kematian itu pemerintah nggak bisa jamin kamu, siapapun nggak bisa jamin kamu kecuali Allah dan Rasulullah. Yang bisa jamin kamu itu cuma Allah dan syafaatnya Rasulullah. Nah terus kalau udah kayak gitu, puncaknya kehidupan adalah kematian. Covid kan puncaknya kan kematian ya saudara. Ya harusnya kita sadar diri kepada Tuhan kita, itu harus lebih sadar diri, menghargai, sopan santunnya dan segala macam. Nah ketika Anda terkena Covid, dengan Anda hidupnya beres di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, Anda pun tenang gitu. Walaupun hasilnya 50-50, tapi Anda tenang. Andai kata Covid datang, ya Anda nggak khawatir gitu. Andai kata Anda sehat, ya Anda juga nggak khawatir. Karena apa? Karena Anda merasa beres di hadapan Tuhan Anda. Ya kan kayak gitu ya. Sedikit lebih serius ya. Nah dengan hidup Anda sebisa mungkin nggak usah menghitung besok lebih baik dari masa lalu, ya nggak usah. Yang penting hari ini kita beres gitu aja. Pikirannya hari ini kita hidup itu hari ini, detik ini, jam ini, sekarang ini ya kan. Nggak usah mikiri yang akan datang atau yang sudah berlalu lah. Pokoknya sekarang ini bagaimana kita hidupnya baik-baik saja di hadapan Tuhan kita. Lah itu nanti akan menciptakan iman, kepekaan hati, olah rasa gitu saudara-saudara. Lah nanti Anda akan lebih merasakan, oh ya Allah ternyata hidup saya kayak gini. Saya itu manusia nggak berdaya, yang hanya bisa bagaikan boneka yang hanya bisa berserah diri kepada tuannya. Saya mau dikendalikan seperti apapun dan segala macam ya kan kayak gitu. Nah setelah itu Anda pun step keduanya atau langkah berikutnya, yaitu ketika Anda sudah merasakan olah rasa ini, yang penting hidup Anda beres sekarang ini di hadapan Tuhan Anda. Yang nomor 2 itu adalah step berikutnya itu adalah menjaga atau berusaha sebaik-baik mungkin dengan menggunakan syariat. Syariat itu ya aturan yang berlaku lah. Ibaratnya kalau kita sakitnya panas ya berarti kita dikompres ya. Pokoknya usaha-usaha minimal atau maksimal lah ya. Kalau menurut saya ya harus maksimal. Apapun kerja kita harus maksimal, harus selalu fokus, harus selalu serius dan meminta kepada Allah itu dengan tulus. Kuncinya itu ya tetap Allah Ta'ala gitu. Itu hanya sebagai ikhtiar, bukti saya itu mengabdi ingin sembuh itu benar-benar. Ini buktinya saya tak kompres panas ya. Ini badan saya pegel, buktinya saya ingin sembuh ya tak pijat kan kayak gitu ya, sebagai bentuk ikhtiar gitu. Biar Allah Ta'ala itu lebih sungguh-sungguh juga untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Nah itu imun itu diciptakan apa ya? Anda dengan rasa syukur bahagia itu, Anda syukuri aja keberadaan Anda, keadaan Anda waktu sekarang ini gitu. Nah setelah itu terciptanya rasa syukur, akhirnya dampaknya adalah bahagia. Ketika Anda bahagia bisa menikmati keadaan Anda jangan lupa untuk membahagiakan diri ya. Karena Anda yang masih sakit gitu ya. Kalau yang lain kan sembuh gitu ya. Insya Allah semoga gitu. Nanti dikala bahagia itu akhirnya Anda bisa menikmati ya keadaan sakit ini. Oh iya ternyata keadaan sakit ini juga asik ya gitu. Dengan
ketidakberdayaan kita, akhirnya kita lebih memuji Tuhan kita gitu. Jadi sakit itu juga momen yang kita perlukan, mungkin karena pencucian atas dosa-dosa kita kan bisa jadi ya, karena kelalaian kita dalam sehari-hari kepada Tuhan kita hingga diberi sakit itu agar ingat ya kan. Nah setelah itu uh, Anda bisa menikmati di fase-fase itu, Anda tetap ikhtiar, jangan terkecoh dengan perkataan saya sembuh dari COVID itu 1 minggu gitu. Tapi Anda tetap ikhtiar berjalan, ya yang tadi itu lillahi ta'ala. Apapun hasilnya yang penting Anda beres. Jadi Anda itu nggak khawatir, mati pun husnul khotimah. Andaikan hidup pun ibadahnya istiqomah kan kayak gitu. Lah nanti Anda pun mati ya, kalau saya pribadi ya nggak takut bro, nggak takut. Ya malah saya bahagia gitu. Loh kok bahagia ya? Ya saya bahagia, mau hidup ya bahagia, mau mati ya bahagia. Kok bahagia mati ya gitu. Yang ditakuti orang-orang selama ini kok mati itu bahagia. Ya, bahagia. Sekarang kita logika aja, orang sakit ke dokter. Ya kan? Kita bilang sama Pak Dokter saya itu sakit. Ketika pasien sudah merasa baik kan, si pasien rindu ingin pulang kok. Bukannya malah betah-betahan di rumah sakit ya. Nah, kadang kita harus berlogika gitu, berpikir. Lah kita kan hidup. Kalau hidup kita udah beres ya kita malah rindunya pulang gitu. Kita itu hidup sebenarnya kan Nabi Adam alaihissalam kan hidupnya di surga diciptakan karena apa itu makna buah kuldi itu hingga melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dihukum ya kan. Jadi kampung halaman kita itu ya sebenarnya surga bukan di sini. Dan Allah Ta'ala pun ya mengatakan manusia ku ciptakan manusia dan jin untuk saya uji dan untuk menyembah saya kan kayak gitu. Bukan untuk yang lain-lain. Jadi wajar kalau hidup di dunia menderita itu sebuah fase perhatiannya Tuhanmu kepadamu gitu. Jadi penderitaan tapi kamu bisa mengingat Tuhan kamu, menurut saya itu kamu sedang diuji untuk ditingkatkan derajatnya. Semakin engkau menderita tapi engkau bersyukur bahagia, berarti kamu nanti di surga itu di kampung halamannya dibikinkan istana. Kalau kamu hidupnya bahagia dengan keadaan kamu lahir di warisan orang tua yang kaya, kecukupan, ya kamu nanti di surga ya paling wallahu alam ya. Kalau kamu nggak bisa mengelola harta itu ya paling di surga kembalinya nanti dibikinkan perumahan ukuran 36 kan kayak gitu. Ya ini kalau ideologi saya. Jadi jangan memperdebatkan tapi kita memusyawarahkan, dan saya sangat berharap sekali konten saya ini ada yang komen-komen pemasukan agar kita itu terjalinnya kebijaksanaannya, kemusyawarahannya, saling kepercayaannya. Jadi bukan untuk berdebat dan segala macam ya. Nah, nanti saling kepercayaan ini kan akhirnya menjalin silaturahmi ya saudara-saudara. Hingga menjalin silaturahmi akhirnya menjadi yang jauh jadi dekat, yang dekat makin dekat, yang makin dekat ya pokoknya dekat banget kayak gitu aja ya. Nah, jadi tahapannya tadi adalah hidup itu la ilaha illallah. Maka hasilnya adalah lillahi ta'ala. Kita hidup lillahi ta'ala aja, yang penting hidup kita beres di hadapan Tuhan kita, insya Allah engkau tidak cemas. Nah, nanti tinggal kita meningkatkan imun. Imun itu adalah sebuah ikhtiar di mana kita berusaha untuk memanjakan diri kita sendiri karena kita sedang sakit. Membahagiakan lah ya, bukan memanjakan, tapi membahagiakan diri kita sendiri agar terciptanya bahagia itu. Bahagia itu kan bentuk rasa syukur, tapi jangan berlebihan lah. Ibaratnya lihat kondisi, kalau di sini adanya susu coklat sang setan kayak gini ya susu coklat sang setan. Kalau
apa namanya, adanya Sekutu ya Sekutu, oke. Ya nggak enak dong, ya nggak enak, orang namanya masih sakit, kamu mau di rumah sakit juga makan yang enak-enak juga nggak enak ya. Tapi kan kamu harus berpikir dengan keadaan kamu, masa nggak misalnya ya kita bicara seperti saya nggak punya apa-apa kayak gini kan, masih sakit punyanya sepeda ngontel kayak gitu ya kan itu. Ya akhirnya sepedanya pun di sini, tapi ya saya tetap bersyukur saya masih punya sepeda. Ya, jadi kita menciptakan bagaimana rasa bersyukur dengan kesederhanaan yang kita punya di sekeliling kita. Punyanya kerupuk ya bersyukur masih bisa merasakan kerupuk, punyanya es teh ya bersyukur masih bisa mencicipi es teh gitu. Karena rasa sakit itu kan menyadarkan kita gitu, bahwa kita itu makhluk yang nggak berdaya. Karena ketika sakit semua rasa, semua kemampuan manusia, bahkan kewibawaan manusia kan dicabut sama Allah Ta'ala. Tapi ada satu hal yang keberkahannya, keberkahannya sakit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencabut dosa-dosa kita selama sakit itu. Setelah dicabut, ketika kita kembali sembuh, tidak meninggal, malaikat pun yang datang, yang membawa kewibawaan kita, yang membawa kesehatan kita. Tapi malaikat yang membawa dosa ini tidak suruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, wallahu alam ya. Kita belajar dari hadis, karena yang benar itu menurut saya cuma Allah dan Rasulullah. Kalau yang lain itu ya pokoknya selama masih logika kemanusiaan, tidak memecah belah umat ya kan, tidak memecah belah persatuan orang lain, tidak ada niat untuk mendirikan kubu-kubu, pokoknya untuk mempersatukan gitu ya. Apalagi kita Islam, kita menghargai sekali Rasulullah SAW, dengan bersolawat kan agar kita bersatu, agar kita banyak-banyak mengingat beliau, bukannya malah memperpecah belah kubu ya kan. Nggak ada kubu-kubuan lah gitu. Jadi saya mengutarakan kayak gini kan agar saya peduli sekali dengan umatnya Rasulullah SAW. Ya saya pun tidak cuma mengutip perkataan saya di konten, saya pun ya setiap harinya beraktivitas selayaknya gitu. Dan saya selalu memperbaiki silaturahmi kepada tetangga-tetangga saya. Jadi Islam itu benar-benar saya jalankan gitu. Saya nggak pernah merasa diri saya yang baik, saya yang paling buruk, hingga saya melihat orang lain kan baik, hingga saya itu adanya ya merendah dan menghormati ya. Ketika engkau merendah menghormati, jangan salah paham. Justru ketika engkau menghormati, pasti engkau akan dihormati kan kayak gitu. Jangan engkau minta dihormati dulu ya. Ya ini kan masalah berbeda ya. Pokoknya yang tadi tentang vaksin itu, vaksin yang terbaik adalah ya la ilaha illallah itu. Anda jalankan, Anda hayati, Anda khusyuk, Anda fokus, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada Anda semua, keyakinan. Semoga hatinya dibuka. Saya hanya bisa mendoakan dan berbagi ilmu sama kalian. Yang bisa di logika saya gunakan bahasa yang sestandar mungkin, sesederhana mungkin. Walaupun pikiran saya banyak sekali yang ingin ku sampaikan gitu. Makanya saya ingin sekali bermusyawarah dan segala macam. Saya itu ya bukan orang pinter, saya cuma wong kampung, omah beong ngontrak. Pokoknya jangan memperdebatkan penderitaan sama saya lah. Pokoknya ya sampai gigi aja palsu semua ya. Pokoknya tangan luka semua, tapi alhamdulillah nggak tatoan. Ya udah kayak gitu aja. Salam sejahtera untuk umatnya Rasulullah SAW, untuk hamba Allah. Untuk yang berbeda agama pun tetap semangat gitu kan. Untuk bangsa Indonesia, untuk NKRI, semoga kita dijauhkan dari kaum-kaum kafir, kaum-kaum yang zalim,
kita nggak usah banyak-banyak eh, eksperimen apa namanya, bertingkah lah, yang penting banyak berdoa aja. Kita sadar batasan, seperti saya bukan kiai, bukan ustadz ya, akhirnya cuma bisa kayak gini. Tapi jangan putus asa, berusaha dengan kebaikan apapun, utarakan kebaikan itu di lingkungan Anda, di rumah Anda, di saudara-saudara Anda, di keluarga Anda, di tetangga Anda. Jadi jangan pernah kebaikan itu harus jadi kiai, nggak harus. Anda harus jadi diri Anda sendiri, yang mengenal diri Anda sendiri, mengenal Tuhan Anda, hingga Anda bisa menyampaikan kebaikan itu. Dan saya mohon semoga itu semua lillahi ta'ala. Jangan engkau mengharapkan apapun agar Allah meridhoi pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ikhtiar sama-samalah, semoga NKRI bangsa Indonesia ini mendapat keberkahannya dan semakin kompak, semakin bersatu, semakin menjalin kepercayaan satu sama lain. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.